Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini hari Jumat tanggal 15 bulan 5 bulan Mei 2020. Kita sudah berada di Ashrul Awakhir Syahrul Ramadan, Syahrun Azimun Mubarakun 1441 Ramadan. Kita pada kali ini akan melanjutkan bahagian kedua dari tema pergantian generasi. Ya. Jadi kita kembali kepada acuannya surat Al-Maidah ayat 54, 55, 56. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Allah berfirman, Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, suatu generasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Mereka berlaku lemah lembut terhadap sesama mukmin dan mereka memiliki izzah, memiliki marwah, memiliki kebanggaan iman di hadapan orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala dan mereka tidak takut celaan orang yang suka mencela. Demikianlah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui, Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Sesungguhnya wali-walimu, penolong-penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat, dan mereka senantiasa tunduk kepada hukum Allah. Dan barang siapa walaknya, loyalitasnya ya, diserahkan kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya Hizbullah, partai Allah, pasti akan meraih kemenangan. Ya. Baik, nah jadi ini rangkaian ayat pergantian generasi. Ya. Dan ini rangkaian ayat yang perlu kita perhatikan sekarang-sekarang ini. Kenapa? Karena kita khawatir bahwa dunia yang sedang dikelola oleh kaum kafir hari ini sedang semakin menuju kepada peradaban yang bersifat merusak, ya, dan sifatnya sombong, lagi menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, peradaban ini cepat atau lambat mengundang datangnya azab Allah Ta'ala. Ya. Dan kita khawatir bahwa jadwal azab Allah ini sudah dekat. Ya, sekalipun kita tidak boleh berdoa meminta supaya dipercepat, tidak boleh. Ya. Nah, azab ini akan diawali dengan peristiwa yang sangat dahsyat yang termasuk kategori alamatul kubra, tanda-tanda besar kiamat, yaitu ad-dukhan, ya, kabut asap menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat selama 40 hari 40 malam, ya. Dan Allah Ta'ala jelas tegas menyatakan di surat ad-dukhan di ayat 11, yaghshan nas hadza adzabun alim. Dukhan ini akan menyelimuti, meliputi seluruh manusia
dan dialah azab yang pedih, ya. Dan ini azab sebagai balasan kepada orang-orang kafir yang Allah berikan amanah kepemimpinan dunia ini, tapi bukannya mereka gunakan untuk kebaikan, tetapi mereka gunakan untuk kerusakan, ya. Dan kerusakan ini akan mencapai puncaknya tagha, melampaui batas, sehingga Allah Ta'ala dengan kuasanya, dengan kehendaknya, ya, berhak untuk mendatangkan balasan, ya, berupa azab yang pedih, ya. Dan alhamdulillah Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis bahwa kabut dukhan, kabut asap dukhan ini memperlakukan manusia bervariasi, ya. Terhadap orang-orang beriman dikatakan oleh Nabi, mereka orang-orang beriman yang terpapar kabut asap ini akan mengalami sebatas zakmah atau zukmah, pilek, flu, bahkan ada yang bilang hanya bersin saja. Sementara kaum kafir dan kaum munafik akan membengkak tubuhnya sampai keluar cairan-cairan dari lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Mengerikan sekali, ya. Mereka jelas-jelas mengalami azab, ya. Bahkan kata putranya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bila mana kabut asap dukhan ini masuk ke telinga orang kafir dan orang munafik, maka mereka akan merasakan kepala mereka seperti kepala hewan yang terpanggang, ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tapi kita juga tahu dari skenario akhir zaman, ya, yang kita pelajari, bahwa di balik bencana dukhan yang kemudian juga diiringi dengan berbagai zalzal, ya, gempa-gempa yang dahsyat, kemudian diiringi juga dengan adanya khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib, pembenaman bumi di wilayah timur dan di barat, ya. Di balik itu semua Allah Ta'ala menjanjikan datangnya busyra, kabar gembira. Nah, kabar gembira ini apa? Nabi jelaskan, ubasyirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Ya, aku kabarkan berita gembira ke tengah umat ini berupa diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa-gempa frekuensinya banyak dan dahsyat, ya. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman, ya. Masya Allah Ta'ala. Ini kabar gembira. Jelas-jelas Nabi mengatakan, ubasyirukum, kuberikan kabar gembira kepada kalian, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Dalam situasi yang chaotic itu, ya, chaos terjadi, ada dukhan, ada gempa-gempa, ada perselisihan antar manusia. Kenapa manusia berselisih? Karena mereka kesulitan untuk memperoleh makanan. Dan kalau manusia sudah kelaparan, ya, mereka siap untuk ribut, berantem, saling berbunuhan kalau perlu untuk mendapatkan makanan dari orang lain, ya. Nah, jadi dalam situasi seperti itu, ya, dunia ini tentu akan banyak chaos, ya. Belum lagi terjadinya shutdown of modern technology, ya, teknologi modern berakhir, ya, apa jadinya? Kacau. Tapi dalam situasi justru seperti itu, hadirlah harapan bagi umat beriman ini, yaitu Al-Mahdi, laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan laki-laki yang ditunjuk Allah untuk memainkan peranan penting sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, ya. Dan dikatakan oleh Nabi, kalau dia sudah hadir, dunia ini akan dibawa kepada total keadilan, sebagaimana tadinya dunia dipenuhi dengan total kezaliman. Seperti sekarang. Sekarang ini sedang menuju kepada total kezaliman, dan hanya Allah yang Maha tahu kapan dinilai oleh Allah peradaban ini sudah melampaui batas, sehingga Allah akan datangkan
bencana-bencana besar itu. Nah, kita orang-orang beriman tentunya harus mempunyai satu ambisi, cita-cita untuk memenuhi perintah Nabi. Apa perintah Nabi? Ya, Nabi memerintahkan fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habbun 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Bila kalian sudah melihat tanda-tanda kemunculan al-mahdi, maka berbaiatlah kalian kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah al-mahdi. Nah, kita tidak tahu apakah kita ini nanti dimudahkan atau tidak oleh Allah Ta'ala, diizinkan atau tidak oleh Allah untuk bisa menjalankan perintah berbaiat pada al-mahdi itu. Nah, supaya lebih besar peluangnya kita bisa memenuhi perintah itu, maka kita memenuhi kriteria sebagai jundullah, sebagai prajurit Allah, tentara Allah, yang semoga kalau ciri-ciri dari jundullah itu sudah kita penuhi, kita pun diizinkan Allah bisa berangkat, bisa hijrah, bisa gabung berbaiat dengan Al-Mahdi. Ya. Nah, ciri-ciri itulah yang kita bahas dalam rangkaian ayat-ayat pergantian generasi tadi. Kita ulangi lagi, apa saja cirinya? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, terhadap sesama mukmin mereka berlemah lembut. Ya, mereka tidak cari ribut dengan sesama mukmin, hanya mentang-mentang berbeda harokah, berbeda jamaah, berbeda kelompok, ya kan, cari ribut saja. Nauzubillah. Mereka lemah lembut terhadap sesama mukmin. Dan mereka punya izzah, punya marwah, punya kebanggaan iman di hadapan orang kafir. Mereka tidak mentang-mentang orang kafir lagi memimpin dunia sekarang, menguasai teknologi canggih sekarang, kekayaan di tangan mereka, ya, perbendaharaan, ya, macam-macam hal keduniaan ada di tangan mereka, lalu orang beriman atau orang mengaku beriman jadi istilahnya nurut saja sama mereka. Tidak begitu. Kita harus memiliki sikap, ya, menghadapi orang kafir, yaitu kita tidak menjadi, ya, menyerahkan loyalitas kepada mereka, tidak. Kita punya marwah, kita punya kebanggaan diri. Makanya dikatakan aizzatin alal kafirin. Sekalipun terjemahannya seringkali berlaku keras, bersikap keras kepada orang kafir. Tidak, bukan soal keras tidaknya, tapi soal memiliki izzah, ya. Sebab orang munafik digambarkan dalam Al-Qur'an, ya, mereka itu tidak memiliki izzah. Mereka tidak memiliki kebanggaan iman, ya. Bahkan mereka mencari kemuliaan itu dari orang-orang kafir. Ya, dikatakan wabasyiril munafiqina bi anna lahum adzabun alim, ya. Berilah, ya, kabar gembira bahwasanya bagi orang-orang munafik itu ada azab yang pedih, ya. Siapa mereka? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'ah, ya. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai aulia, sebagai temannya, sebagai konsultannya, sebagai pimpinannya, ya kan? Apakah mereka orang-orang munafik itu berharap bisa mendapatkan izzah, kemuliaan dari orang-orang kafir itu, padahal sebenarnya kemuliaan sepenuhnya milik Allah Ta'ala. Nah, jadi itu ciri pergantian, generasi pengganti. Yang keempat, ciri mereka yujahiduna fisabilillah. Mereka tidak punya keraguan bahwa mereka menjalankan agama ini dalam rangka berjuang, ya, meninggikan kalimatullah yal ulya, ya. Lalu yang kelima, ya, mereka itu la yakhafuna laumata laim, tidak punya rasa takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Orang-orang yang sekalipun suka menuduh mereka radikalis lah, inilah itulah, mereka tidak peduli. Lalu yang keenam, mereka punya kejelasan struktur loyalitas. Loyalitas pertama kepada Allah, number one. Loyalitas kedua kepada Rasulnya, number two, ya kan? Dan loyalitas ketiga kepada al-mu'minun, orang-orang beriman, tapi bukan sembarang orang beriman. Orang beriman yang juga loyalnya kepada Allah dan Rasulnya, tunduk pada hukum Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kalau kita penuhi kriteria-kriteria ini, kita dimasukkan Allah dalam Hizbullah, partai Allah, yang kata Allah, ala inna hizballahi humul ghalibun, ya. Sesungguhnya partai Allah pasti meraih kemenangan. Dan kita berharap berlaku hadis Nabi, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha talaf. Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris, mana yang saling kenal dipertemukan, mana yang saling mengingkari dipisahkan. Demikianlah
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.